Buku referensi ke-NU-an untuk S2 Magister Manajemen. Bab 2, Kerangka Konseptual dan Strategi NU. Subbab 2751. Menggunakan template buku referensi dosen Adri. Bagian awal bab 2. Judul bab: Kerangka Konseptual dan Strategi Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Sosial, Pendidikan, dan Kebangsaan. Tujuan bab. Bab ini bertujuan untuk memahami struktur organisasi, kepemimpinan, dan strategi NU dalam berbagai bidang. Menjelaskan dinamika perencanaan, kaderisasi, serta strategi digitalisasi dan internasionalisasi NU. Menghubungkan teori manajemen modern dengan praktik sosial keagamaan NU. Menguraikan konsep kolaborasi NU dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat internasional. Menganalisis strategi NU dalam menghadapi tantangan global seperti radikalisme, disrupsi teknologi, dan perubahan sosial. Pendahuluan bab 2. Perkembangan Nahdlatul Ulama dari sebuah organisasi keagamaan tradisional menuju gerakan sosial, pendidikan, dan kebangsaan yang modern tidak terjadi secara spontan. Ada kerangka konseptual yang mendasari semua gerakan NU, mulai dari teori organisasi, strategi manajemen, hingga pemikiran pendidikan dan pembangunan masyarakat. Bab 2 membahas secara mendalam 25 subbab yang menguraikan model kepemimpinan, strategi pembangunan organisasi, kaderisasi, perencanaan jangka panjang, serta internasionalisasi peran NU. Semua topik disusun sesuai dengan template buku referensi dosen Adri dengan struktur. Pendahuluan subbab. Kajian teori dan konsep. Analisis dan pembahasan. Implikasi dan relevansi. Kesimpulan mini dan rekomendasi. Kerangka teori bab 2. Bab ini menggunakan beberapa teori utama untuk mengkaji strategi dan konsep NU. Teori manajemen strategis, Mintzberg, Porter menjelaskan perencanaan jangka panjang, visi misi, dan keunggulan kompetitif NU dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Teori kepemimpinan transformasional, Burns, Bass menekankan peran ulama dan kiai sebagai pemimpin yang menginspirasi perubahan sosial. Teori organisasi sosial, Etzioni, Scott menyediakan kerangka untuk memahami struktur NU dan jaringan organisasinya. Teori gerakan sosial modern menguraikan bagaimana NU mengorganisasi sumber daya untuk mempengaruhi kebijakan publik dan kehidupan masyarakat. Model manajemen pengetahuan, Nona kata keuci relevan untuk memahami strategi digitalisasi dan inovasi NU di era teknologi. Uraian materi subbab 27, 51, Kerangka Konseptual Strategi NU. Subbab 27, Konsep keorganisasian NU dalam perspektif modern. Pendahuluan, NU berkembang menjadi organisasi dengan struktur hierarkis dari PBNU hingga ranting. Teori organisasi sosial dan manajemen modern. Analisis, hubungan antara struktur tradisional berbasis pesantren dengan sistem manajemen profesional. Relevansi, penerapan good governance di organisasi sosial keagamaan. Subbab 28, Manajemen strategis dalam struktur NU. Pendahuluan, pentingnya perencanaan jangka panjang dalam menghadapi tantangan zaman. Teori, strategic management process, environmental scanning strategy formulation implementation evaluation. Contoh aktual, Roadmap NU menuju Indonesia Emas 2045. Subbab 29, Peran Syuriah dan Tanfidziyah dalam kepemimpinan. Pendahuluan, dualisme kepemimpinan, Syuriah, ulama, otoritas moral, Tanfidziyah, eksekutif,
operasional organisasi. Analisis, bagaimana keseimbangan peran ini menciptakan stabilitas organisasi. Relevansi, model kepemimpinan kolegial untuk organisasi modern. Subbab 30, dinamika konferensi besar dan muktamar NU. Fokus, muktamar sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Studi kasus, keputusan Hitah 1926 di Situbondo, 1984 yang mengembalikan NU ke peran sosial keagamaan. Subbab 31, strategi penguatan kaderisasi ulama dan santri. Pendahuluan, regenerasi kepemimpinan melalui pesantren dan lembaga pendidikan NU. Program nyata, KAPNU, pelatihan kader penggerak NU, dan madrasah kader. Subbab 32, pengembangan lembaga pendidikan NU. Data penting, ribuan sekolah dan pesantren di bawah LP Ma'arif NU. Analisis, integrasi kurikulum agama, sains, dan teknologi. Contoh aktual, Universitas Nahdlatul Ulama di berbagai daerah. Subbab 33, strategi dakwah berbasis komunitas. Konsep, dakwah kultural memanfaatkan seni, budaya, dan media lokal. Studi kasus, syalawat, hadrah, dan pengajian sebagai media dakwah. Subbab 34, penguatan gerakan ekonomi umat oleh NU. Program, Lembaga Perekonomian NU, LPNU, Koperasi, BMT, UMKM. Analisis, pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren dan komunitas. Subbab 35, NU dan gerakan sosial, konsep dan implementasi. Teori, resource mobilization theory, penggunaan sumber daya untuk perubahan sosial. Contoh aktual, gerakan peduli stunting, kesehatan masyarakat, dan pendidikan gratis. Subbab 36, NU dalam pembangunan nasional. Relevansi, kolaborasi NU dengan pemerintah dalam pendidikan, kesehatan, dan mitigasi bencana. Subbab 37, tata kelola organisasi yang berkelanjutan. Pendekatan, sustainability governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Studi kasus, sistem pelaporan keuangan lembaga pendidikan NU. Subbab 38, perencanaan jangka panjang NU. Konsep, strategic planning 20-25 tahun selaras dengan visi nasional Indonesia Emas 2045. Output, peta jalan pendidikan, ekonomi, dan digitalisasi NU. Subbab 39, strategi pembinaan generasi muda NU. Organisasi otonom, IPNU, dan YIPI Ansor sebagai wadah kaderisasi muda. Program, pendidikan kepemimpinan, beasiswa, dan pelatihan digital. Subbab 40, kolaborasi NU dengan pemerintah dan swasta. Contoh nyata, kerjasama NU dengan Kementerian Agama, BUMN, dan MO Internasional. Subbab 41, internasionalisasi pemikiran NU. Program, Konferensi Islam Nusantara, Pertemuan Ulama ASEAN dan Dunia. Tujuan, menjadi role model Islam moderat di kancah global. Subbab 42, diplomasi kultural NU di kancah global. Contoh, pesantren sebagai pusat kultural exchange bagi pelajar mancanegara. Subbab 43, strategi NU menghadapi isu radikalisme. Pendekatan, pendidikan toleransi, kampanye moderasi beragama, kontranarasi di media sosial. Subbab 44,
pengembangan teknologi dan digitalisasi NU. Inovasi, aplikasi NU online, TVNU, kanal edukasi digital. Subbab 45, model penguatan media dan informasi NU. Fokus, menguasai ruang digital untuk dakwah, pendidikan, dan literasi keagamaan. Subbab 46, kerangka strategi riset dan pengembangan NU. Agenda, Pusat Studi Aswaja, penelitian sosial keagamaan, Big Data Komunitas NU. Subbab 47, desain program sosial berbasis akar budaya. Contoh, program ketahanan pangan, festival budaya toleransi, pemberdayaan perempuan desa. Subbab 48, integrasi ilmu, iman, dan amal dalam NU. Konsep, Integrated Learning System Kurikulum Pesantren Modern. Subbab 49, strategi pembiayaan dan sumber daya organisasi NU. Analisis, ZISWAF, Social Entrepreneurship, dan Filantropi Digital. Subbab 50, Roadmap NU menuju Indonesia Emas 2045. Visi, NU sebagai mitra strategis pemerintah dalam pendidikan, ekonomi, dan ketahanan nasional. Subbab 51, reposisi NU dalam era disrupsi global. Fokus, adaptasi terhadap AI, ekonomi digital, dan geopolitik internasional. Implikasi dan relevansi bab 2. Pendidikan, integrasi kurikulum agama, sains, teknologi di lembaga NU. Ekonomi, pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan BMT berbasis pesantren. Digitalisasi, transformasi dakwah dan pendidikan melalui platform daring. Globalisasi, diplomasi kultural dan kolaborasi internasional. Tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan manajemen profesional. Kesimpulan bab 2. Bab 2 menegaskan bahwa transformasi NU membutuhkan kerangka konseptual yang kuat dan strategi implementasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Perpaduan antara nilai tradisional dan manajemen modern menjadikan NU tetap relevan dalam konteks nasional maupun global. Daftar bacaan utama bab 2. Mintzberg, H. The Rise and Fall of Strategic Planning. Base B. Transformational Leadership Theory. Etzioni A. Modern Organizations. Sahal Mahfudz. Nuansa Fix Sosial. Pruinesse M. NU dan Politik Identitas. Jurnal tentang digitalisasi dakwah dan pendidikan Islam. Apabila diinginkan, setiap subbab dapat dilengkapi dengan studi kasus terperinci, model infografis, dan panduan implementasi untuk memudahkan penggunaan buku ini di kelas pascasarjana, seminar, maupun pelatihan kader NU tingkat nasional.